Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Sonic the Hedgehog 3 ini udah ngeluarin trailernya, bakal tayang di akhir tahun ini. Dan setelah nonton trailernya ada banyak yang bisa kita bahas, yang bisa kita kulik. Apalagi villainnya yang emang udah di-tease dari film keduanya yang sebelumnya, Shadow the Hedgehog. Bakal kayak gimana filmnya? Apa tanda-tanda yang dimunculkan di trailer ini? Bakal kita bahas semuanya di video kali ini. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Sonic the Hedgehog 3. Tapi sebelum gue bahas, gue mau kasih lihat kalian seperti biasa. Kalau kalian bisa ngelihat di belakang gue, ini ada kaos-kaos keren yang emang keren-keren banget. Linknya ada di deskripsi di bawah. Ini brand yang keren, punya brand kita. Kalian kalau mau lihat kaos-kaos yang berhubungan sama superhero, ada Deadpool versus Hulk yang di sini, ada Deadpool sama Wolverine, ada Venom, ada Joker juga. Semuanya ada di link yang ada di deskripsi di bawah. So kalian tinggal cek aja dan kalian lihat. Mungkin ada yang suka dan tinggal di check out aja. Mumpung lagi promo dan ini emang promonya lagi gila. Silakan langsung aja cek link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita masuk ke trailernya. Trailernya dibuka dengan kemunculan tim Sonic yang terdiri dari Sonic si landak biru yang kembali disuarakan sama Ben Schwartz. Terus ada si Tails si rubah kuning yang disuarakan sama Colin Shaughnessy. Terus ada Knuckles di Echidna yang disuarakan sama Idris Elba. Nah, kalau merefer ke gamenya, tim Sonic pertama kali muncul di game Sonic Heroes yang dibentuk sama Sonic buat mengalahkan robot ciptaan Dr. Eggman yang bernama Neo Metal Sonic. Nah, kalau di versi filmnya, tim Sonic justru terbentuk setelah Sonic, Knuckles, dan Tails bekerja sama buat ngalahin si Dr. Eggman yang menyalahgunakan Master Emerald. Nah, sejak itu mereka bertiga berjanji untuk menjadi penjaga dari Master Emerald di bumi. Next up, kelihatan tim Sonic yang mulai unjuk kekuatan. Di sini mulai dari Sonic yang menggunakan kekuatan super speednya buat lari di berbagai track termasuk di jembatan London Bridge. Terus ada Tails yang menggunakan ekornya buat terbang melintasi sebuah gedung yang kayaknya ini adalah markas pusat dari organisasi GUN. Dan Knuckles yang di sini juga ngelakuin super glide ikonik dari gamenya di Jump Big Ben. Nah, pas terbang kita bisa ngelihat kedua tangannya Knuckles ini ngeluarin api persis kayak Knuckles di seriesnya dia yang menggunakan jurus Flame of Disaster buat ngalahin The Buyers. FYI, Knuckles sendiri ngedapetin jurus ini setelah dia mengalahkan Fire Demon yang bernama Iblis. Di scene berikutnya, kita ditunjukkan Tom Wachowski yang kembali diperanin sama James Marsden, dimana di sini kelihatan Tom lagi ngobrol sama Sonic di goa tempat tinggal Sonic dulu. Lanjut, Tom juga nyinggung soal Sonic yang udah menemukan keluarganya, which is ini nge-refer ke keluarganya Tom yang udah nampung dia di bumi, dan tim Sonic yang juga udah jadi saudara seperjuangannya Sonic untuk menjaga Master Emerald. Tom juga nunjukin gambar buatan Sonic yang memperlihatkan gambar Sonic kecil dan juga penjaganya si Longclaw di pulau asal mereka di Pulau Mobius. Nah, di sini mereka digambarkan lagi duduk di trek melingkar yang pernah dilintasi sama Sonic dan Longclaw yang kelihatan lagi membawa bunga matahari yang dikasih Sonic dulu. By the way, buat yang lupa, Longclaw ini adalah karakter original di film Sonic yang diceritakan sebagai penjaga Sonic sekaligus kesatria dari kelompok Giant Owl Warrior. Kelompok ini sendiri punya tugas untuk melindungi Master Emerald. Nah, Longclaw sendiri terakhir terlihat di Pulau Mobius waktu dia melindungi Baby Sonic dari serangan suku Echidna. Dan dia juga mengirim Sonic ke bumi lewat portal ring. Kembali ke Tom, di salah satu scene kita bisa ngelihat Tom yang sedang tersungkur di lantai dan pakai seragam dari organisasi GUN. Di scene lainnya kita bisa ngelihat satu operator di fasilitas GUN yang lagi makan donat di meja kerjanya, persis kayak Tom waktu dia masih jadi sheriff di Green Hill. So ini nunjukin kalau Tom sekarang udah naik pangkat jadi anggota GUN, meskipun masih belum tahu nih motifnya apa. Apakah si Tom ini emang direkrut sama GUN karena dia punya hubungan sama Sonic dan timnya, atau mungkin Tom justru lagi nyamar dengan pakaian GUN supaya dia bisa masuk ke fasilitas mereka dan mengulik informasi di sana. Nah, di game, GUN atau The Guardian Unit of Nations adalah sebuah organisasi keamanan dan militer internasional yang berada di bawah United Federation alias PBB, yang punya tugas untuk melindungi bumi dari segala ancaman, termasuk serangan dari Dr. Eggman dan juga makhluk ekstraterestrial. Sedangkan kalau di versi filmnya, GUN ini diperkenalkan sebagai sebuah global task force yang fokusnya adalah untuk melindungi bumi dari ancaman ekstraterestrial. Sebelumnya, mereka sendiri menganggap Sonic sebagai sebuah ancaman setelah konfliknya dengan Dr. Robotnik di film pertama. Sampai akhirnya, Sonic dan timnya membantu pasukan GUN untuk mengalahkan Dr. Robotnik yang punya kekuatan baru dari Master Emerald waktu itu.
Oke, melanjutkan post credit scene dari film Sonic the Hedgehog 2, kita bisa ngelihat Shadow yang akhirnya terbebas dari pod cryogeniknya. Nah, si Shadow ini dikurung di sebuah fasilitas rahasia di sebuah pulau yang kalau merefer ke gamenya, pulaunya dikenal sebagai Prison Island. Anyway, Shadow akhirnya bebas dan mulai menyerang pasukan Gun yang ngepung dia. Dimana momen ini mirip dengan opening intro karakter Shadow di game Shadow the Hedgehog yang juga nunjukin Shadow yang berhadapan sama pasukan Gun. Buat yang belum kenal sama Shadow, di gamenya Shadow ini awalnya muncul sebagai karakter villain dan musuhnya Sonic di game Sonic Adventure 2. Shadow diciptakan sama Profesor Gerald Robotnik, kakek buyutnya si Dr. Eggman, yang menciptakan Shadow sebagai makhluk hybrid dari DNA alien Black Doom. Shadow sendiri tercipta di sebuah proyek rahasia pemerintah yang bernama Project Shadow di sebuah tempat di Space Colony Ark atau yang ada di luar angkasa. Yang tujuannya adalah untuk menemukan kerahasiaan tentang keabadian dan obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakitnya cucunya Profesor Gerald yang bernama Maria Robotnik. Dalam prosesnya, Shadow akhirnya mulai bonding dan berteman sama Maria. Sayangnya, itu nggak bertahan lama karena pemerintah dunia menganggap Shadow sebagai ancaman buat manusia. So, pemerintah kemudian menugaskan pasukan Gun untuk membasmi Shadow, di mana dalam prosesnya Maria akhirnya mati saat dia membantu Shadow untuk kabur. Pada akhirnya, pasukan Gun berhasil menangkap si Shadow dan membekukan dia di dalam pot selama 50 tahun. Sampai akhirnya Dr. Eggman datang membebaskan Shadow dan memanfaatkannya untuk mengumpulkan Chaos Emerald yang nantinya bakal dia gunakan untuk menaklukkan dunia. Singkat cerita, setelah dia bertemu dengan alien Black Doom dan juga pasukan Black Arms, Shadow akhirnya mendapatkan memorinya kembali dan jadi ingat sama wish terakhir dari Maria yang pengen dia itu jadi lebih baik. So dari sini, Shadow akhirnya menghentikan rencana balas dendamnya dan mulai menjalankan perannya sebagai pelindung bumi dengan caranya sendiri. Trailer ini juga sekilas ngetis dengan backstory-nya Shadow, mulai dari scene yang nunjukin pertemuan Shadow dengan si Maria Robotnik yang juga muncul di sini. Di film ini dia diperanin sama aktris Alia Brown. Dimana sama seperti di gamenya, Maria ini juga diceritakan sebagai cucunya Dr. Gerald Robotnik yang berteman sama Shadow waktu dia masih di lab. Di scene selanjutnya kita juga bahkan bisa ngeliat momen kematiannya Maria yang ditangisin sama Profesor Gerald Robotnik dan sama si Shadow. Nah, kalau kita ngeliat beberapa tentara Gun yang ada di sana, terus juga tempat itu yang kelihatan kebakar, ada kemungkinan Maria ini mati karena efek pertempuran antara pasukan Gun dan si Shadow. Dimana Gun di sini mungkin menangkap Shadow sebagai ancaman buat manusia, yang ceritanya ini ya mirip-mirip seperti yang terjadi di gamenya. By the way, kalau kita ingat post-credit scene Sonic 2, salah satu petugas Gun bilang kalau Project Shadow terjadi 50 tahun lalu. Dan ini somehow nyambung dengan perkataan Maddie ke Tom yang juga bilang kalau bapaknya Tom ini 50 tahun lalu udah melindungi kota Green Hill. So, tidak menutup kemungkinan kalau insiden Shadow ini terjadi di kota Green Hill dan bapaknya Tom kayaknya adalah salah satu pasukan Gun yang bertugas di sana juga yang menghandle kasus ini. Bahkan bisa dibilang juga bapaknya Tom yang membuat Maria mati dalam insiden ini. Ini bakal menambah drama yang kayaknya bakal menjadi lebih kompleks di filmnya. Well, karena Shadow bebas, di sini terlihat Commander Walter, pemimpin dari Gun, meminta bantuan dari tim Sonic buat menghentikan Shadow. Nah, kalau merefer ke gamenya, karakter Walter ini terinspirasi dari karakter Commander. Di game, Commander diceritakan punya dendam sama Shadow the Hedgehog yang dianggap sebagai penyebab kematian orang tuanya yang saat itu tinggal di Space Colony Ark. Makanya pas dia jadi pemimpin Gun, Commander ini akhirnya mengerahkan seluruh resource-nya untuk memburu Shadow sampai mati. Nah, si Commander Walter di sini meeting sama Sonic di sebuah cafe dan di punggungnya kita bisa ngeliat 3 figur lucu yang terinspirasi dari karakter Chow di game Sonic. Nah, Chow ini muncul pertama kali di game Sonic Adventure yang diceritakan sebagai makhluk mistis seperti peri kecil yang punya tubuh seperti squishy yang tinggal di beberapa tempat di bumi. Nah, salah satu Chow ini terlihat pakai topi sombrero yang mirip dengan topi monyet yang muncul di game Samba the Amigo. Di meetingnya, Commander Walter ini cerita kalau Shadow sebenarnya punya story awal yang sama dengan Sonic. Bedanya, Sonic akhirnya menemukan keluarga dan teman, sedangkan si Shadow ini cuman ngerasain sakit hati. Which is ini nge-refer ke story-nya Shadow yang kehilangan keluarga dan temennya dia yang satu-satunya nih, si Maria Robotnik. Nah, di scene meeting itu kita bisa ngelihat mereka diserang sama beberapa roket yang menghancurkan tempat itu. Masih belum jelas dari mana roket ini, tapi kalau kita lihat dari teknologinya, bisa jadi ini berhubungan dengan Dr. Robotnik. Lanjut ke scene lainnya, tim Sonic akhirnya berhadapan dengan Shadow yang di sini mulai bikin chaos di kota Tokyo. Karakter Shadow sendiri bakal di voice over sama Keanu Reeves yang sebenarnya udah di-tease di film Sonic pertama waktu Sonic nonton film Speed yang ada Keanu Reeves ya. Please. Yes, Keanu! You are a national treasure. When I find you. Pop quiz, hotshot.
There's a bomb on a... Well, di fight scene mereka, kita bisa ngelihat Shadow yang OP parah dan dengan mudahnya matahin tangannya Knuckles. Nah, Shadow ini nggak cuma punya kekuatan super speed kayak Sonic, tapi dia juga punya sepatu roket buat terbang dan kekuatan teleport yang di sini terinspirasi dari kekuatan Chaos Control. Di gamenya, Chaos Control adalah kekuatan Shadow yang bersumber dari Chaos Emerald yang membuat dia bisa memanipulasi ruang dan waktu. Ini membuat dia bisa berteleport secara instan ke tempat manapun yang dia mau. Scene lainnya kemudian memperlihatkan kita sebuah pesawat bundar yang muncul di sungai London yang bentuknya ini mirip kayak Eggmobile si Dr. Eggman di game Sonic Frontier. Di sekitar pesawat itu kita bisa ngelihat ada cahaya merah yang bergerak, dan di scene selanjutnya kita bisa ngelihat Shadow yang lagi lari dengan efek merah seperti yang kita lihat di pesawat itu. So, bisa jadi energi yang menggerakkan pesawat itu berasal dari energi kinetik yang dihasilkan sama kekuatan super speednya Shadow. Nah, sama seperti gamenya, kemungkinan besar Shadow ini punya rencana untuk menghancurkan dunia sebagai bentuk balas dendam dia atas kematiannya Maria. Dan rencana ini kayaknya bakal berkaitan dengan pesawat ini. Maybe pesawat ini adalah adaptasi dari pesawat Space Colony Ark yang di gamenya digunakan sebagai tempat Profesor Gerald Robotnik untuk menciptakan senjata pemusnah massal yang bernama Eclipse Cannon. Eclipse Cannon ini punya kekuatan besar untuk menghancurkan bumi dengan menggunakan power dari Chaos Emerald. So, rencana Shadow kayaknya bakal berhubungan dengan si Eclipse Cannon yang bakal dia gunakan untuk menghancurkan bumi. Berikutnya di scene lain kita bisa ngelihat Shadow yang dikejar-kejar sama Sonic pakai motor, which is ini nge-refer ke motor Dark Driver yang dipakai sama Shadow di game Shadow the Hedgehog. Next, kita bisa ngelihat beberapa momen ikoniknya Shadow yang terinspirasi dari berbagai scene di anime, kayak momen dia sliding dengan motornya, yang ini mirip dengan momen Akira slide di anime jadul Akira. Terus juga ada pas dia lagi fighting, kita bisa ngeliat momen yang mirip kayak Vegeta yang lagi nonjok Imperfect Supercell. Terus di scene lainnya kita juga bisa ngeliat Shadow yang make kekuatan super speednya untuk matiin daya di kota yang mirip kayak Sonic di film pertama. Moving on, di scene lainnya kelihatan tim Sonic yang berhasil diikat dan di depan mereka ada sebuah orb merah hitam yang mulai menghisap semua yang ada di sana. Nah, ini mungkin adalah Shadow yang sepertinya menggunakan kekuatan Chaos Control untuk menciptakan sebuah black hole yang bisa menghisap apa aja yang ada di sekitar situ. Nah, si Shadow juga bahkan dulu pernah menggunakan kekuatan Chaos Control-nya untuk memindahkan pesawat Space Ark Colony ke tempat lain. Nah, efek kekuatan Chaos ini mirip kayak efek dua portal ring di series Knuckles yang kalau digunakan secara bersamaan, maka portal ring ini bisa menjadi black hole dan menteleport semua yang dihisap ke tempat random. Nah, karena Shadow terlalu kuat, tim Sonic mau nggak mau akhirnya meminta bantuan dari Dr. Robotnik untuk mengalahkan tim Shadow. Nah, di trailer terlihat Agent Stone bawahannya Dr. Robotnik yang nganterin tim Sonic ke tempat persembunyiannya Dr. Robotnik. Dimana awalnya mereka disambut sama salah satu robotnya Robotnik yang berbentuk kepiting. Which is robot ini terinspirasi dari robot Batnik ciptaannya Dr. Robotnik yang bernama Crabsmith. Well, di sini kita bisa ngelihat Dr. Robotnik yang kelihatan makin gendut dan gak keurus. Mungkin setelah dia dikalahin sama Super Sonic, Dr. Robotnik ini jadi kehilangan purpose-nya untuk menguasai dunia. Makanya sekarang dia hidupnya jadi madesu. Nah, Dr. Robotnik ini kembali diperanin sama Jim Carrey, yang ini cukup surprising ya, karena sebelumnya ada kabar kalau Jim Carrey udah mau pensiun dari dunia acting. Tapi ya, dia tetap melanjutkan untuk memerankan karakter Robotnik di film ini. Anyway, si Robotnik sendiri akhirnya mau ngebantu Sonic asalkan dia mau ngasih salah satu bulunya nih ke Robotnik yang mungkin di sini bakal digunakan untuk power source salah satu ciptaannya dia. Nah, ngomong-ngomong soal bulu, ini juga ngingetin gue sama momen awal si Robotnik obses banget sama Sonic yang awalnya juga disebabkan karena si Robotnik ini menemukan bulunya si Sonic. Nah, Dr. Robotnik akhirnya tampil dengan kepala botaknya lagi dan dia suit up dengan kostum yang sama yang dia pakai di Sonic 2. Tapi ada sedikit tambahan, dia pakai bajunya Agent Stone yang dia pakai karena badannya yang udah gede banget. Sampai akhirnya di satu scene kita bisa ngelihat Robotnik yang keluar dari portal ring bareng sama Sonic. Moving on, kita bisa ngelihat showdown antara Sonic dan Shadow yang memancarkan aura kekuatan mereka. Dan scene pun bertransisi ke logo film Sonic the Hedgehog 3 yang diiringi sama soundtrack yang diadaptasi dari theme song Live and Learn dari game Sonic Adventure 2. Dan finally, trailer ditutup dengan Dr. Robotnik yang ketemu sama kakeknya, Profesor Gerald Robotnik, yang di sini juga diperanin sama Jim Carrey yang punya humor-humor yang mirip-mirip. Di sini Robotnik kelihatan shock karena nggak nyangka kalau kakeknya ini masih hidup. Nah, Project Shadow sendiri kan emang dimulai 50 tahun yang lalu dan Gerald Robotnik ini terlibat di dalamnya. So, sebenarnya nggak mungkin Dr. Robotnik yang ini tuh masih hidup. Even di gamenya aja, dia tuh udah diceritakan mati. So, ada kemungkinan si Gerald Robotnik ini menemukan cara untuk memperpanjang umurnya either dengan teknologi cryogenetik atau membuat klon dari dirinya sendiri.
Nah, di game Profesor Gerald Robotnik ini adalah kakeknya Maria Robotnik dan juga Eggman yang dikenal sebagai ilmuwan paling jenius di dunia di masanya. Nah, Gerald ditunjuk sama Presiden United Federation untuk nge-lead Project Shadow dan akhirnya menciptakan Shadow the Hedgehog dari DNA Black Doom. Sayangnya, waktu pemerintah dunia menganggap Shadow sebagai ancaman, Gerald Robotnik akhirnya dipenjara sama pasukan GUN. Setelah dia tahu kalau Maria terbunuh sama pasukan GUN, Gerald lalu mulai menjadi gila dan terobsesi untuk balas dendam, di mana dia akhirnya merencanakan rencana jahatnya untuk menghancurkan dunia dengan menggunakan meriam penghancur Eclipse Cannon yang ditenagai sama Chaos Emerald. Selain itu, untuk memastikan rencananya dia ini berhasil, dia juga memasukkan keinginannya untuk balas dendam ke sistem dirinya Shadow. Dan dia juga menciptakan seekor monster ganas yang bernama Bio Lizard, yang sayangnya sebelum rencana ini berhasil, Gerald Robotnik keburu mati karena disiksa di Prison Island yang dikelola sama organisasi GUN. Nah, kemunculan Dr. Robotnik di labnya Gerald ini menunjukkan kalau Robotnik lagi dalam proses untuk mencari cara untuk mengalahkan Shadow. Dan beruntungnya, dia ketemu sama kakeknya si Gerald yang mungkin tahu caranya untuk menghentikan Shadow, secara ya dia adalah kreatornya si Shadow. Atau mungkin Gerald ini sama seperti di gamenya juga punya secret agenda untuk menghancurkan bumi sebagai bentuk balas dendam atas kematian cucunya, si Maria. Bisa jadi rencana ini bakal melibatkan kekuatan Shadow dan Sonic untuk menciptakan robot baru, which is adalah Metal Sonic, yang mungkin ini terbuat dari DNA-nya Shadow yang dimiliki sama Gerald dan juga bulu Sonic yang didapat dari Dr. Robotnik di film ini. Dan ini bakal wow, kacau banget. Tapi kita nggak tahu apakah setelah film Sonic the Hedgehog 3 ini apakah bakal ada kelanjutan film berikutnya lagi. Tapi yang pasti kita tunggu aja lah film Sonic the Hedgehog 3 ini yang bakal tayang 20 Desember 2020. So itu dia yang bisa kita bahas dari Sonic the Hedgehog 3 trailer yang baru aja keluar. Dan kalau kalian menemukan detail-detail lain yang kita nggak bahas di video kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar di samping. Atau kalian punya teori atau apapun itu pendapat kalian, apakah kalian excited sama film ini? Silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Cari kita juga di TikTok, di Instagram, karena kita juga bikin konten di sana. Check out juga merch kita yang ada di deskripsi nih linknya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.